وأولادنا وذريتنا من الرجال والنساء إلى يوم القيامة من أهل الخير من أهل الكرامة والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة من أهل العلم والعرفان أهل العبادة والمشاهدة والمراقبة ومن أهل رؤية لرسول الله في الدنيا قبل الآخرة أهل زيارة مكة والمدينة للحج والعمرة مرات بعد مرات سنين بعد سنين مقبول غير مردودين مبرور غير مطرودين وأن الله يرزقنا الجميع يا ربنا بلا إله إلا الله مع اللطف والعافية بعد طول عمر بصحة كاملة وعافية كاملة وقوة تامة على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى كل ما نوى به أسلافنا الصالحون وأجدادنا الصالحون بسر النبي وبسر آل النبي وبسر وبحق قرابة سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيد محمد بن علي المالكي وأهل سندنا إليه وسيد الحبيب أبو بكر بن حسن سبيل العباس أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المسلمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillahil mutawatirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa wala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan pun kita hormati, jamaah pengajian Masjid Babur Rahmah ba'da sholatis subuh rahimakumullah wa hafizakumullah. Pagi ini kita bersyukur dan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, karena semua kita diberi Allah anugerah kemuliaan bisa melaksanakan sholat fardu subuh berbunus berjamaah, di mana Nabi sabdakan setiap langkah kita menuju tempat atau masjid untuk ibadah sholat berjamaah, maka setiap langkah kaki kita ketika kita mengangkat kaki itu adalah mengampuni semua dosa dan kesalahan. Kemudian kita menggugurkan kaki, maka kaki kita juga mengangkat derajat. Mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah dan derajat kita makin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan ini keberkahan, rahmat, barakah, keistimewaan terus menjalar kepada anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamah. Amin Allahumma amin. Pun salawat dan salam tak henti-hentinya kita pasrahkan dan haturkan kehariban pangkuan hadrat junjungan kita Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini terus hidup. Itulah kenapa setiap kita mengirim Fatihah kepada Nabi selalu dengan kalimat ila hadratin Nabi. Itu adalah bahasa bahwa Nabi itu hidup. Tidak dianjurkan kita ini membaca Fatihah kepada Rasulullah ila ruhin Nabi. Nah, berbeda dengan para aulia, para salihin, summa ila ruhi Fulan bin Fulan. Tetapi kalau kepada Nabi wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Fatihah, karena Nabi ini pada hakikatnya adalah hidup. Itulah kenapa setiap kali kita salat selalu di dalam tahiyat
kita mengucapkan salam. Karena Nabi itu hidup. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salawat dan salam ini terus tercurah kepada baginda alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, semua sahabat-sahabat beliau, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Syinul khasiat rahimakumullah. Kita masuk ke dalam pembicaraan at-targhib bil jamaah wal imamah. Motivasi, dorongan agar kita ini bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Bagaimana at-targhib wal imamah, kita saling menjadi imam dan makmum, kemudian watarhib minat takhalluf anil jamaah, dan ada sedikit ancaman orang yang meninggalkan salat berjamaah. Ini yang akan kita bicarakan. Khasinul khasiat rahimakumullah. Kita boleh menolak seseorang itu menjadi imam. Umpama orang ini hendak jadi imam, boleh kita tolak. Ini kata ulama. Bagaimana imam yang bisa dan boleh kita tolak? Artinya pian jangan jadi imam. Satu, apabila imam ini miksarud dhik, banyak tertawa. Kolongkong tertawa di perundaan. Ada stres kada inilah. Nah, miksarud dhik, banyak tertawa. Nah, ini boleh. Imam itu tidak kita setujui. Ini demikian pendapat para ulama. Yang kedua, kata para ulama, senang belulucu, model katuju belalawak, memaloy, boleh kita tolak. Pian ini khusus belawak saja. Kami kada setuju pian jadi imam. Jadi kada dianjurkan juga nang belulucu behimat itu. Apalagi jamaah ini digiring untuk tertawa nang melewati batas. Karena Nabi sabdakan kasratu dhik tumitul qalab. Banyak ketawa nang kalakakan itu. Bilang sampai takamih jamaah ketawaan. Itu pada hakikatnya mematikan hati. Nah, sedangkan jamaah dalam masjid ini Nabi mewanti-wanti, agama menganjurkan agar kita makin menumbuhkan, menghidupkan hati yang mati. Justru kedatangan kita bukan menghidupkan, malah hati yang hidup menjadi mati. Bukan kada boleh, kada. Apalagi sampai berjugit-jugit dalam masjid. Namun hendak berjugit bukan masjid tempatnya, tapi panggung. Namun di panggung silahkan berjugit. Anak bernyanyi, yang kaya makin kaya, yang miskin silahkan. Dua. Yang ketiga, kata para ulama, orang ini berlaku zalim. Zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahallih, kata Imam Al-Jurjani. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Terkenal di kampung ini, Sidin itu mengangkat tanah orang. Tahu berataan ini mulai lurah sampai irti. Kada kawa ini jadi imam zalim. Atau bini Sidin bilang kasih tu kamar yang mengisahkan kada terima karena kada memberi nafkah. Urut tulak mau unjun aja. Kada terima maksudnya nang bini ini. Kan kewajiban suami nih menafkahi istri. Lain nang bini terima, itu ada zalim. Aku jadi nang bini tanpa nafkah engkau, asal engkau tetap menjadi milikku, aku tidak peduli. Itu kada apa-apa. Nah, terkenal kezalimannya. Orang ini boleh kita tolak untuk tidak menjadi imam. Nah, lalu bagaimana para ulama mengambil kriteria seseorang itu untuk kita pilih menjadi imam? Ada pula seleksi imam. Ada.
Satu, kata para ulama, kaunuhu faqihan salihah. Orang ini harus kita pilih yang menjadi imam faqihan salihah. Orang ini alim. Yang kedua saleh. Nah, kadada di sini qari'an bisa belagu, bukan syarat. Faqihan salihah. Satu. Kayak pamun kadada pakai, kadada saleh di kampung itu. Berataan kayak itu, ada bapak. Berataan misalnya aming, sah saja itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, ada apa itu? Sama pada amin. Kadang jadi masalah. Tetapi ketika imam ini misalnya membaca alamin, tapi ada jamaah sekian persen alamin, nah ada boleh. Satu, kaunuhu faqihan salihah. Yang kedua, ghairul laim, kata para ulama. Wala yahrubu min khidmati sayyidihi. Imam ini ghairul laim, tidak tercela. Artinya tidak tercela ini, orang ini jadi imam kadada orang banyak mawada, amun kada diwada orang kada mungkin. Pasti ada nama mawada. Umpama nih orang 10 nama mawada 3, nang kada mawada 7. Itu masuk hitungan. Tapi amun nang mawada 7 hikong, nang kada mawada 3, kada masuk ini. Dan orang ini tidak lari dari berkhidmat kepada tuannya. Seperti apa? Nah, orang ini hakun kada ke kantor asal jadi imam. Kada kau dipilih ini. Orang ini hakun meninggalkan menjaga pabrik misalnya. Padahal tugasnya menjaga pabrik. Asal jadi imam. Kada kau diterima ini. Dua. Yang ketiga, ujar para ulama, muraqiban lillahi ta'ala. Orang ini jiwanya selalu, nah ini kada kawapang, ini di jiwa. Orang ini selalu berhubungan dengan Allah. Muraqiban lillah. Dia selalu membentuk karakter, tabiat jiwanya selalu diperhatikan Allah. Bukankah setiap kita ini ada rakib dan atid? Kita selalu diperhatikan oleh Allah. Bukan zahir, tetapi batin kita. Bahkan batin kita, para ulama menyatakan, qalb hati ini adalah baitur Rabb, rumahnya Tuhan. Makanya menyakiti hati orang yang beriman lebih dahsyat dosanya ketimbang kita menghancurkan Ka'bah Baitullah 70 kali hancur. Jadi ini orang membangun Ka'bah, kita hancur. Sehingga orang kada tahu lagi di mana pintakan Hajar Aswad. Dibangun orang pulang, hancur aja pulang. Sampai 70 kali aja hancur. Lebih dahsyat dosa menyakiti orang yang beriman. Kenapa? Karena hati orang yang beriman adalah tempat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati kita nih, apalagi yang disakiti bini, yang disakiti laki, yang disakiti orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Kadang-kadang lisan kita, kadang-kadang dikira kita kada apa-apa, tapi orang ya Allah sampai bulik. Kadang kau lagi menaguk nasi kuning gara-gara pandir kita. Baca carian bisa ada nih orangnya nih. Kada terasa. Maka hukukul adami ini, coba lihat di iblis. Iblis itu karena apa? Terlaknat sampai hari kiamat. Dia bukan berarti tidak menjaga hubungan dengan Allah.
Dia tidak sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Siapa Adam? Hablum minan nas. Hablum minan nas. Dia merusak hubungan kepada manusia. Hati-hati kita ini kebablasan. Menjaga konstitusi dengan Allah, tapi kebablasan konstitusi dengan manusia. Oh, kalau lawan Tuhan diakui, lawan manusia kita merusak tatanan. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Yang keempat, muaddiyan li amanatihi. Ini harus kita pilih. Seorang imam itu memang selalu menunaikan amanahnya. Kadang kau jadi imam ini berhutang kada mau bayar, ada amanah toh, berjanji. Makanya ini bila berhutang jangan lagi berjanji 5 atau 6 hari bayar, kecepatan. Dustainya kayak ini. Kejar 3 hari kayaknya bayar, capat benar. Kita nih aja setengah bulan yang lalu asa hanyar bener setengah bulan pula. Han lakas benar kalau berjanji 5 hari bah kada harapan bayar orang ini. Nah, menunaikan amanah. Kan ada kriteria kalau nih, kada asal. Kemudian lagi yang kelima, mutakhalliqan bil mahamidi. Orang ini mendominasi, punya sifat, punya akhlak yang terpuji. Karena kalau diulah-ulah ini, amun diulah-ulah malah menjadi caci, bukan puji. Memang karakternya punya sifat terpuji. Jar orang amun aku nih bapandir lawan sidin tu lemah ni mambut, sidin tu bapandir. Sifat sidin itu ya Allah, biar dikalahkan, biar kayak apa kada tahu sidin. Dendam kada, nah memiliki sifat yang terpuji. Ini harus ada mendominasi sifat apa yang terpuji. Kada seperti itu, tapi terpujinya apa? Sidin itu ya Allah, bilanya begawian, parajinnya makan gabin. Makan gabinnya, makan parajinnya. Nah, ada sifat yang terpuji. Bukankah Sayyidul Anbiya wal Mursalin diakui oleh musuh, bukan hanya kawan, sebagai Al-Amin, orang yang terpuji, orang yang terpercaya. Jadi hati-hati amun kita sudah jadi imam, jangan pindah bakal lakuan nang kada baik lagi nih. Ada ini imam mangkos ya, orang sekalinya lari. Hurdin di bawahnya, tikar di bawahnya, kawi listrik ya tuh di pagetnya. Wah ini kan kau jadi imam. Kemudian yang keenam, qad hazabathu salatuhu. Salat yang dia lakukan menjadi karakternya. Bagaimana karakter orang yang salat ini? Allahu Akbar. Dia berusaha, yang diakbarkannya itu adalah Allah, bukan pangkat, bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan. Dan ini kita dididik lebih banyak Allahu Akbar di dalam salat. Ini. Jadi apapun karakternya membawa nama Allahu Akbar. Apapun tindak tanduknya membawa nama hazabathu salatuhu Allahu Akbar. Dan dia banyak memuji, bukan mencaci. Sami Allahu liman hamidah. Tetapi bagaimanapun kita akbarnya Allah, mengakbarkan Allah, ujung-ujungnya dari salat adalah bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bergaul dan makhluk ini. Karena ujung dari salat adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seakan-akan seseorang yang selalu mengakbarkan Allah tidak berharga
ketika dia merusak kehidupan bertetangga, ketika dia merusak kehidupan bersosial. Karena ujung dari salat as-salah. Nah, orang yang azabathu salatuhu, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia bergaul, dimanapun dia bersahabat, dimanapun dia berkenalan, selalu meninggal jejak rekam. Assalamualaikum, selalu meninggal jejak rekam kenangan manis. Ayo kita mencoba lawan keluarga dulu, di rumah tangga dulu, supaya kita meninggalkan jejak kenangan manis. Jangan sampai bila kita ada sedih orang, bila kita tulak himung orang berataan, ini kan ada kenangan manis. Kemudian selanjutnya, kalau kita ini memilih imam adalah fa'urifat bihi khaufullah. Terlihat orang ini, mayoritas orang ini memang takut kepada Allah. Nah, ini apa untuk kita memilih menjadi imam. Kelihatan orang itu takut kepada Allah. Ada ini model kayak ada takutan. Lalu di gang ada mangga orang singganalan menjuntai ke jalan, memucik lawan kawan rumah pandir, ku pintalah biar kawan lain ampunnya. Nah, ini kan orang kada melihat juga CCTV kada kawan ini. Jadi mendominasi, terlihat sosok orang ini takut kepada Allah. Ini kita belum lagi membicarakan tentang hadis bagaimana keadaan tentang salat berjamaah ini. Nah, kemudian yang lebih penting, urgent lagi dari semua hal kriteria orang yang menjadi imam itu, yang nomor 8 kata para ulama, ahabbahullah wal muslimun. Orang memang suka kepada sosok itu. Orang ketujuan lawan orang itu. Nah, arti maksud ketujuh itu kada barataan ketujuh itu sudah hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Ada yang suka, ada yang benci. Tetapi orang yang suka mendominasi, misalnya orang yang besapuluh orangnya, nang katujuh ba 6, nang kada katujuh ba 4, manang nang katujuh. Kada depang kita ni berotaan katujuh nusia, kada mau. Hatta Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sudah ada Al-Qur'annya dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, sampai hari ini ada yang tidak menyukai Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Israqalnya sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, lalu sembahyang berjamaah ini boleh kada? Karena hukum sembahyang berjamaah ini ada fardu ain. Seperti apa? Kasolatil Jumat. Nah, ini fardu ain ini, kada kawa ini lawan kawan. Ikam aja mewakili jarak aku kada. Berataan nih harus sembahyang Jumat. Karena ini hukumnya fardu ain. Ada sembahyang berjamaah ini fardu kifayah. Nah, kayak kita sembahyang 5 waktu. Nah, jadi bilanya kada ada lalu nang menyembahyangi berjamaah ini tempat sakampungan berdosa. Nah, jadi minimal 5 waktu nih ada imam, ada makmum. Nah, ini pahalanya ganal benar. Kenapa? Menggugurkan semua dosa sakampungan. Wajar aja ini dijamin nasi kuning subuh. Itu fardu kifayah. Ini harus paham kita. Fardu kifayah ini. Jangan dinyatakan fardu ain, bid'ah. Nah, minta. Kemudian ada lagi salat berjamaah ini hukumnya apa? Nah, sunat. Seperti apa? Seperti perempuan. Nah, ini perempuan hukumnya sunnah. Jadi ini acil-acil sunnah. Sembahyang berjamaah ini.
Ada lagi sampai yang sunat ini hukumnya makruh. Makruh. Ada berpahala. Tetapi gugur sampai yang berjemaah. Tetapi tanpa pahala. Bahkan sunat seorangan. Kenapa? Karena bila berjemaah ini dapat hukum makruh. Kapan salat berjemaah ini hukum makruh? Khalfal mukhalif. Di belakang imam yang berbeda mazhab. Kita Syafi'i, imamnya Hanafi. Lain Pak Hanafi, lain pulang ini. Utuh Syafi'i, makmumnya Bapak Hanafi, imam lain. Ini mazhab maksudnya. Nah, mau ini tak kumpul mazhab inilah. Syafi'i ada di sini, Hanafi ada, Hambali ada juga sakone. Masya Allah. Nah makanya ada di satu tempat biar kayak apapun sebenarnya hukumnya itu makruh. Kita datang sebagai mazhab Syafi'i walaupun suaranya ini membuat getaran jiwa, bahkan ketika kita mendengar dia menjadi imam kita menangis, tetap hukumnya makruh karena imamnya itu berbeda mazhab dengan kita. Lebih abdal sembahyang seorangan. Nah, ada juga sembahyang berjamaah ini hukumnya haram. Seperti apa sembahyang berjamaah hukumnya maka haram? Nah, seperti perempuan yang mustahad, yang masih mustahad itu napa ya? Nunggu di mana ya? Masih titikan liur kaum melihat. Nah, cocok kaum ini bilang hendak di belakang terus berdiri dan dia bigairi izni zaujiha dan dia keluar untuk salat berjamaah itu ditambah tanpa izin suaminya. Malah jadi haram. Kalau di karasinya juga ada apa ini lawan kaum? Nah, kan jadi ada hukum-hukum nih. Ada hukum-hukum. Nah karena ini sudah syuruk, lalu bagaimana uzur salat berjamaah ini? Kita kadang dituntut untuk berjamaah karena uzur. Ada banyak hal. Wa insya Allah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Faya ayyuharajuna minhu syafa'atan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini